Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Pernah nggak kalian lagi asik kerja atau asik main game, tiba-tiba muncul peringatan low disk space? Atau PC kalian rasanya makin berat aja, padahal aplikasi yang dibuka juga nggak terlalu banyak. Bisa jadi hal itu disebabkan karena timbunan file sampah yang sudah berlumut atau lumutan di sistem kalian. Hari ini gue akan tunjukin caranya pakai alat legendaris atau tools legendaris bawaan Windows yang namanya Disk Cleanup. Detail tuntas dan tanpa aplikasi tambahan. Tapi sebelum itu tahu nggak, Disk Cleanup ini adalah salah satu aplikasi paling setia loh di Windows. Aplikasi ini sudah ada sejak zaman Windows 98. Jadi, dia sendiri sudah membersihkan jutaan komputer selama hampir 30 tahun. Wih, veteran banget coy. Oke, kita langsung ke operasi pembersihan pertama. Ikuti langkah-langkah ini. Kalian bisa klik ini, tombol start. Oke, selanjutnya kalian bisa ketik disk cleanup. Nah, pastikan sesuai ya ikonnya, namanya, terus ada tulisan sistem. Ini ada di Windows 10 dan Windows 11 juga. Windows 8, Windows 7 juga ada kok. Jadi jangan khawatir nggak ada, karena ini tools bawaan dari Windows OS. Nah, perlu diperhatikan nih, kalian ke kanan kan ada tulisan nih, ada open, ada run as administrator, open file location, dan pintu start, pintu taskbar ya. Kalau kalian melakukan step-step ini dari komputer atau perangkat milik kantor, ada baiknya kalian tahu password administrator lokal perangkat kalian. Tapi kalau kalian melakukannya dengan perangkat pribadi dan akun kalian itu sudah memiliki privilege administrator, jadi kalian tinggal pilih yang open saja. Gua akan pilih run as administrator, nggak ada bedanya ya, tenang aja. Oke, nah di sini ada calculating, sedang mengkalkulasi file-file apa saja yang bisa dibilang lumutan yang ada di komputer gua atau Windows gua. Oke, di sini kan kalian bisa lihat nih, ada disk cleanup, ada yang more option. Nah, oke. Gua akan bahas sedikit ya untuk yang disk cleanup. Di bagian disk cleanup itu sendiri, berhubung komputer gue cuman ada disk C, jadi yang kedetek hanya disk C saja. Ada beberapa opsi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada Windows Update Cleanup. Ini kalau tidak salah berisikan file cache atau file cache, bekas-bekas residu dari proses Windows Update. Lalu ini juga ada Microsoft Defender antivirus, ada Windows Upgrade log file, dan kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Oke, secara umum atau secara biasanya gue akan pilih beberapa dari ini. Gue akan pilih Windows Update Cleanup karena menurut gue biasanya filenya itu antara ratusan MB sampai puluhan giga maybe ya. Gue dulu pernah ngeliat yang puluhan giga. Tapi kalau kalian ininya kecil ya checklist aja. Lalu selanjutnya Microsoft Defender antivirus. Ini juga nih Windows Upgrade log file walaupun pada umumnya kecil. Lalu ada downloaded program file. Ini biasanya itu ya apa namanya kecil. Ini temporary internet file. Ini terkoneksi atau terhubung dengan Microsoft Edge. Jadi hati-hati ya. Ntar kalau misalkan tiba-tiba ke delete atau gimana berarti kalian menjalankan proses disk cleanup, pokoknya diingat aja. Lalu ada Windows Error Reporting and Feedback. Ini gue checklist walaupun kecil. Ini ada DirectX Shader Cache. Lalu ini Delivery Optimization, ini Device Driver Package kecil. Language Resource juga kecil. Lalu ada Temporary File dan Temporary Windows File. Thumbnail itu auto gue checklist. Nah, kenapa di recycle bin ini gue nggak checklist? Perlu diperhatikan ya, gue sangat merekomendasi untuk kalian mengecek secara manual satu persatu apakah kalian benar-benar ingin mendelete file-file dan folder yang berada di recycle bin. Kali aja kalian butuh lagi jadi bisa di restore, atau memang kalian sudah tidak butuh sama sekali ya kalian bisa delete. Kalau kalian mau delete isi recycle bin dari disk cleanup, kalian tinggal pilih aja. Lalu setelah semua dipilih, klik OK.
Nah, ini akan muncul window pop-up, are you sure you want to permanently delete this file? Klik delete. Lalu proses delete-nya akan berjalan. Ini tergantung tergantung dari speed SSD kalian dan seberapa banyak file-file sampah yang ada di komputer kalian. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu deep cleaning system. Berhubung tadi nggak ada opsinya, maka akan gue jelasin aja ya secara singkat. Untuk langkah ini sering dilewatkan orang-orang. Biar makin plong, kita lakukan deep cleaning. Sama aja intinya, ada clean up sistem file, dan itu biasanya membutuhkan privilege dari admin. Jadi pastikan akun kalian memiliki privilege administrator. Oke, fun fact, tahu nggak kenapa file sementara atau file temporary itu ada? Awalnya mereka dibuat untuk mempercepat proses aplikasi, tapi kalau nggak dihapus, mereka malah jadi beban. Kayak mantan yang gagal move on. Jadi jangan ragu buat hapus ya. Oke, sambil menunggu prosesnya selesai, gue akan info-info nih terkait dengan manfaat dan keamanan kalian melakukan proses disk cleanup ini. Kenapa kita harus pakai disk cleanup dibandingkan dengan aplikasi pihak ketiga? Mungkin kalian tahu ya, aplikasi pihak ketiga seperti CCleaner dan cleaner-cleaner lainnya. Itu ada 3 faktor, yaitu 1, faktor keamanan, karena ini bawaan resmi dari Microsoft, yang mana sudah teruji ya oleh Microsoft. Kecil kemungkinan file penting sistem bakal terhapus secara tidak sengaja. Yang nomor 2 itu gratis ya, jadi nggak perlu langganan, nggak perlu kena iklan pop-up aneh-aneh, nggak perlu melakukan pembayaran apapun, karena disk cleanup ini bawaan dari Windows. Lalu yang terakhir, efektif, sangat ampuh buat menghapus sisa-sisa update Windows yang nggak terdeteksi oleh aplikasi terbiasa. Di Windows 10 dan Windows 11 terbaru ada fitur otomatis namanya Storage Sense. Mungkin akan gue bahas di video terpisah ya mengenai Storage Sense ini. Jadi kalau kalian malas manual, fitur ini bakal bantu bersih-bersih saat memori kalian mulai kritis. Untuk Storage Sense ini sendiri, gue sangat merekomendasikan untuk diduetin dengan SSD ya. Kalau di HDD takutnya makan atau ngekat performa HDD kalian. Nah, sekarang PC kalian juga sudah lebih plong dan lega. Lakukan ini minimal sebulan sekali ya, biar performanya tetap jos. Itu pun juga kalau kalian tidak ada rencana dan keinginan untuk upgrade hardware. Oke, sekian dulu video dari gue ini. Kalau video ini membantu, klik like. Terus share juga ke teman kalian yang memori PC-nya selalu penuh. Jangan lupa juga subscribe buat tips teknologi lainnya. Oke, gue pamit dulu ya. Bye-bye.